Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Wahyu selaku perwakilan dari kelompok 4 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Surabaya yang sedang menempuh mata kuliah Psikologi Forensik ingin menyampaikan bahwa video ini kami buat dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas kuliah Psikologi Forensik, dan yang kedua, untuk melakukan wawancara terhadap saksi atas kasus fiktif. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya sebagai interviewer yang akan mewawancarai Anda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ya, selamat sore Dinda. Nama saya Fani. Saat ini saya sedang menyelidiki sebuah peristiwa penembakan pelaku oleh polisi wanita. Dan di sini saya membutuhkan bantuan Mbak Fani karena Mbak Fani di sini sebagai saksi dalam kejadian tersebut. Nah, Mbak Fani boleh menceritakan semua yang Mbak Fani lihat pada saat kejadian tersebut tanpa keraguan karena semua informasi sangatlah penting untuk mengungkap kasus ini. Raut wajah pelaku untuk melakukan kekerasan kepada wanita itu seperti apa ya? Mungkin memang adakah motif uh, kalau amarah pasti ya ada atau mungkin motif ingin membunuh kayak gitu apa gimana ya mungkin menurut uh, yang Mbak Fani lihat pada saat kejadian itu? Kalau dari saya lihat itu sepertinya itu si pelaku itu kenapa ya? Aku ngerasa ini kayak lebih ke motif mungkin bisa pencurian ya, karena kalau saya melihat itu si pelaku itu seperti awalnya tuh mungkin mengancam aja ya, mengancam terus mungkin karena dia mungkin kepepet atau gimana situasinya itu jadi akhirnya dia terpaksa melukai si wanita karena dari apa yang saya lihat ketika orang-orang itu mencoba untuk berusaha untuk menolong wanita itu membebaskan dengan cara mungkin bernegosiasi dengan si pelaku itu dia seperti tetap panik tapi dalam taraf yang menurut aku itu biasa-biasa aja jadi mengancamnya tuh kayak cuman ayo kamu jangan dekat nanti aku lukai dia kayak gitu aja tapi beda beda kalau pas waktu si perempuan berbaju putih yang bawa senjata api itu datang itu benar-benar itu lebih panik dari yang saya lihat sebelumnya gitu karena menurut saya ini mungkin motifnya itu sih dia mungkin mau mengambil sesuatu dari mengambil barang-barang dari si wanita yang terluka itu atau gimana menurut saya sih kayak gitu sih lebih ke ya biasa-biasa aja awalnya tuh kayak mungkin motifnya tuh pencurian terus dia tetap tetap ancamannya tuh tetap menakutkan cuman nggak segimana gimana sih ya kalau saya melihat itu. Oh, baik, baik Mbak Fani. Tadi Mbak Fani sempat mengatakan bahwa mungkin ini motif pencurian. Nah, bagaimana kok Mbak Fani bisa mengatakan bahwa itu motif pencurian ya? Apakah sang wanita yang disekap ini memakai baju yang bagus atau mungkin memiliki perhiasan atau mungkin membawa sesuatu yang berharga mungkin? Yang Mbak Fani Kalau lihat. dari sih baju yang dikenakan oleh wanita itu tuh ya baju pada umumnya seperti orang kalau lagi jalan kaki gitu kan nggak yang terlalu gimana-gimana juga untuk aksesoris atau perhiasan juga nggak terlalu mencolok untuk mungkin gini aku melihat dia mungkin tasnya tuh kayak besar gitu kan kayak ya tas selempang gini tapi ukurannya tuh besar yang mungkin itu ya mungkin yang menjadi salah satu penyebab akhirnya ada si pria itu akhirnya mungkin mau mencuri dari si wanita itu atau gimana kalau menurutku sih itu sih karena kalau selain itu nggak ada yang terlalu mencolok dari si wanita itu sih. Oh gitu, baik-baik. Kemudian ini untuk wanita yang berbaju putih yang menodongkan pistol itu kan dia ingin sebenarnya memiliki niat untuk membebaskan wanita yang disekap itu. Nah, kemudian tidak sengaja menembakkan peluru kepada sang pelaku hingga tewas. Nah, di situ apakah bisa Mbak Fani deskripsikan raut muka wanita yang menodongkan pistol itu yang pada saat dia menembakkan peluru kepada sang pelaku itu dan mengetahui bahwa pelaku itu tewas? Tak bisa diceritakan? Ya, dari yang saya lihat itu dari awal dia datang kemudian mencoba untuk menyelamatkan si wanita itu raut wajahnya tuh terkendali dalam artian dia biasa aja, nggak panik, nggak memperlihatkan raut yang takut atau apapun, nggak emosinya stabil kalau saya lihat itu
seperti biasa-biasa aja gitu kan. Mungkin niat awalnya tuh hanya mengancam, tidak niat sampai melakukan penembakan. Nah, kemudian setelah si pelaku ini tidak bisa diajak kompromi, mungkin ya tetap tidak mau melepaskan si wanita itu, akhirnya terjadilah penembakan itu. Nah, dari apa yang saya lihat, karena kan saya melihatnya sekilas aja ya si wanita berbaju putih tadi. Itu yang saya lihat itu seperti dia ya bisa dibilang dia cukup shock juga karena dia mungkin tanpa sadar atau mungkin secara sadar menembak si pelaku karena tidak ada pilihan lain, terdesak juga kan demi keselamatan si wanita yang terluka itu. Jadi kalau saya lihat ada perubahan raut wajah dari awalnya mungkin biasa-biasa aja terkendali, ketika terjadi penembakan itu jadi sedikit shock atau panik kayak gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Fani sudah memberikan bantuan dengan memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai kasus penembakan ini. Dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Dan sampai jumpa Mbak Fani, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar membantu untuk kasus ini. Amin. Terima kasih Mbak Fani atas kerjasamanya. Ya, sama-sama.